Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih dan anugerah-Nya. Kita bersyukur boleh diberikan kehidupan oleh Tuhan, sehingga kita boleh bernafas, boleh bergerak, dan melakukan aktivitas kita. Kita percaya semua adalah cinta kasih, berkat dan anugerah Tuhan yang begitu mulia, sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, passalnya yang ke-27, ayat 22 sampai dengan 25. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul, passalnya yang ke-27, ayat 22 sampai 25. Berkata demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Demikianlah bacaan renungan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberkati kita, menguatkan kita untuk kita semakin tetap setia, semakin teguh dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masih berada dalam suasana Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan itu membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pesan firman-Nya, alangkah bijaksananya bila kita memberikan dukungan untuk kita mensubscribe tombol tulisan warna merah, tulisan subscribe, dan lalu kemudian kita dapat menghidupkan lonceng notifikasinya. Selanjutnya kita dapat membagikan video ini, renungan ini, kepada setiap orang yang membutuhkannya, agar setiap kita memperoleh berkat dan diberkati oleh Tuhan, dikuatkan iman percaya kita dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, topik renungan kita di pagi hari ini ialah pesan firman Tuhan di masa sukar. Sekali lagi, tema bacaan kita, tema renungan kita di pagi hari ini adalah pesan firman Tuhan di masa
sukar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, harus diakui saat ini kita masih berada di situasi pandemi. Dan kita sekalian bergumul agar ekonomi kita dapat pulih kembali, dapat berjalan dengan normal, dengan baik, dan kemudian kita boleh melewati pergumulan kita bersama, pengumpulan bangsa ini terhadap COVID-19. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sehubungan dengan kondisi-kondisi demikian, yang kadang-kadang kita menghadapinya dengan rasa takut, cemas, dan mungkin juga panik, maka kita perlu mendengarkan pesan firman Tuhan di pagi hari ini agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan di masa sukar adalah yang pertama, kita harus tabah. Dan ini dikatakan pada ayat 22 pada bacaan kita, bahwa menghadapi situasi, kondisi keadaan yang sedang terjadi, kita harus tabah. Artinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap tabah dalam menghadapi kesukaran ataupun kesulitan hidup yang sedang terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus dalam perjalanannya, pelayanannya dalam pemberitaan Injil, ketika di suatu waktu dia berada di atas kapal dan kapal itu mengalami cuaca yang buruk atau keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan dalam perjalanan Paulus, maka orang-orang yang ada di dalam kapal itu merasakan kepanikan, kecemasan terhadap keselamatan nyawa mereka. Dan kehadiran Paulus di kapal itu memberikan penguatan bagi mereka agar mereka juga harus tetap tabah, saudaraku. Ini menunjukkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus, bahwa sebenarnya kita sedang berada dalam satu perjalanan. Kita sedang ada dalam perahu atau berada dalam kapal, yaitu kita dalam perjalanan hidup di dunia ini. Nah, ketika kita menghadapinya, timbul badai, gelombang, dan berbagai hal dalam perjalanan hidup ini yang kita hadapi melalui pergumulan hidup, kesukaran, atau himpitan yang sedang terjadi, maka kita diberi pesan, diingatkan, dinasihatkan oleh firman Tuhan, supaya kita tetap tabah. Apapun pergumulan saudara, apakah pergumulan penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, dan pergumulan apapun, harus kita ingat pesan firman Tuhan, yaitu kita harus tetap tabah di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yakin dan percaya, pasti masa-masa sukar akan dapat kita lewati. Pesan Tuhan yang kedua, saudaraku, di sini dikatakan firman Tuhan, supaya jangan takut. Nah, berita jangan takut ini sungguh sangat membahagiakan bagi kita. Sebab harus diakui, firman Tuhan tetap mengatakan dalam perjalanan hidup kita supaya kita tidak takut. Dan berita ini sejak Yesus lahir sampai dia
mati, bahkan bangkit, berita jangan takut itu tetap mewarnai keberadaan, pelayanan, kehidupan Tuhan Yesus semasa dia berada di atas muka bumi ini. Ini penting di dalam kehidupan kita agar kita dapat praktekkan hal ini, kita tidak takut apapun yang terjadi. Mengapa kita dinasihati oleh firman Tuhan dalam masa sukar supaya kita tidak takut? Kenapa? Karena Tuhan pasti akan tetap membimbing kita. Tuhan pasti tetap akan selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Sebab itu pesan Tuhan, nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan ketika kita berada atau di tengah-tengah masa sukar, kita jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Pesan Tuhan atau nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan di masa sukar yang ketiga adalah dikatakan firman Tuhan supaya kita tetap percaya kepadanya. Paulus memberikan penguatan kepada orang-orang yang ada di kapal itu agar mereka tetap percaya. Karena kasih karunia dari Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi kita yang saat ini sedang dalam pergumulan karena kesukaran yang sedang kita hadapi, percayalah saudaraku, ada firman Tuhan yang menguatkan kita pagi ini supaya kita percaya kepada Tuhan. Kita meyakini pertolongannya sungguh sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, apapun yang kita hadapi, bagaimanapun bentuknya, ingat pesan firman Tuhan yang ketiga, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar dalam setiap kemelut, pergumulan hidup, ataupun kesukaran yang sedang terjadi. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kiranya pesan Tuhan, pesan firman-Nya, nasihat firman-Nya, di saat kita menghadapi masa sukar ini, dapat kita aplikasikan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita menghadapi segala bentuk apapun, tetap kita yakin dan percaya, kita tenang, karena Tuhan menolong kita. Nah itu saudaraku, sekali lagi diingatkan kepada kita, ada 3 nasihat di masa sukar. Yang pertama, kita harus tetap tabah. Yang kedua, kita harus tetap jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus tetap percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai kehidupan kita. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, oleh karena di pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, Kau menasihati kami, mengingatkan kami, dalam menghadapi kesukaran di masa-masa sukar ini, agar kami tetap tabah, kami tidak takut, dan kami senantiasa percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan menyertai kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang mengikuti dan menyaksikan program ini, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah berkat-Mu tetap dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang kekasih dan mengasihi Tuhan, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, karena Tuhan tetap melindungi dan menyertai, bahkan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada dan berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.